Rasulillah, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang populasi dan teknik sampling ya. Ini materi ini kita lanjut dari kemarin. Untuk tugasnya untuk nanti yang belum melaporkan akan mengambil permasalahan apa, kita mungkin akan di minggu depan. Mohon maaf minggu ini nggak bisa karena sekarang saya ditugaskan untuk menguji kompre. Jadi saya akan bahas saja tentang populasi dan teknik sampling ya, yang nanti mungkin akan membantu ketika kalian menyusun proposal. Oke, populasi dan sampling ini ketika kita melakukan metode penelitian kuantitatif, maka populasi dan sampling ini sangat menentukan. Karena sudah saya bilang di awal bahwasanya metode kuantitatif ini adalah metode yang ke lapangan berbasis data dan bahasannya ialah melebar ya, melebar. Jadi ketika melebar ya tergantung bagaimana keinginan kita. Sebesar apa sih penelitian yang kita akan lakukan? Maka ditentukannya oleh populasi. Sebesar apa penelitian yang akan kita lakukan? Akankah kita melakukan penelitian se-alam dunia? Ataukah kita hanya akan melakukan penelitian se-Indonesia? Atau kita cuma mampu penelitian lokal saja? Bahasanya ya permasalahan yang ada di sekitar kita, di lembaga kita. Maka ini tergantung dari populasi. Semuanya itu bisa kita tentukan populasinya. Mau sebesar apa sih penelitian kita? Jadi kita sudah fokus. Walaupun judulnya misalkan penggunaan AI untuk pembelajaran misalkan. Kan ketika kita membicarakan penggunaan AI untuk pembelajaran ini mungkin sangat bisa dilaksanakan oleh seluruh manusia di dunia ini gitu. Apalagi oleh mahasiswa-mahasiswa sedunia gitu kan, bisa seperti itu. Tapi kita bisa fokuskan populasinya. Maka difokuskan saja. Misalkan fokuskan di STIT Alisan, maka udah fokus populasinya hanya STIT Alisan. Ya, di itu. Bahasanya di sini adalah wilayah. Jadi wilayah untuk menggeneralisasi ini teh sebesar apa sih? Ya, sebesar apa? Jadi menggeneralisasinya itu ya sebesar apa? Kita nggak bisa ketika kita melakukan populasinya di STIT, apa kita bisa menggeneralisasi sedunia? Ya nggak gitu juga. Ya, jadi inilah ruang lingkup bahasanya. Itu. Jadi populasi itu kita tentukan mau sebesar apa. Misalkan kalau STIT Alisan, itu semua STIT seluruh mahasiswa STIT Alisan. Nah, sedangkan sampel ialah bagian dari STIT Alisan ini. Enggak semuanya, hanya beberapa orang saja. Jadi ketika kita misalnya mau uji se-alisan, se-STIT alisan, apakah kita harus uji satu persatu? Bagusnya seperti itu memang. Bagusnya itu disebut dengan ada namanya sampling konsensus. Bagusnya seperti itu, tapi enggak juga seperti itu pun boleh. Ketika kita ngambil enggak usah seluruh mahasiswa 240 misalnya semuanya kita bahas, ya enggak perlu juga. Kecuali kalau mau lebih bagus lagi ya silahkan, tapi kalau enggak ya kita bisa perkecil gitu. Jadi sampel itu ya bisa bagian dari jumlah karakteristik yang ada, itu sampel. Jadi populasi itu adalah semuanya dan wilayah itu tergantung kita. Ketika kita tadi saya emang nggak mau STIT Alisan lah, saya mau Kabupaten Bandung, ya silakan, populasinya berarti Kabupaten Bandung gitu. Nanti sampelnya bisa sebagiannya dari Alisan atau sebagiannya dari yang lain. Alisannya cuma jangan banyak-banyak kalau gitu. Kecuali kalau kita pakai proposif mungkin. Kalau pakai proposif dan nantinya mungkin strata juga, kita bisa ngambil klasternya itu klaster alisan mungkin boleh seperti itu. Ya, tapi nanti kita di bawah ada pembelajarannya. Maka yang pertama itu adalah populasinya dulu. Populasinya, ruang lingkupnya kita sebesar apa. Dan bagian daripada orang-orang tersebut, anggota dari populasi tersebut kita bisa jadikan sampel gitu. Nah, bagaimana menentukan ukuran sampel? Ini tadi bahasannya ketika 240, gimana sih orangnya? Nah, tapi untuk Arikunto, nah ini yang terkenal Suharsi Arikunto, ini bukunya ada di pinggir saya. Ketika kita membicarakan ini, jika subjeknya kurang dari 100, lebih baik semua diambil.
Tapi kalau lebih besar, jika jumlahnya besar, maka boleh diambil boleh 10 sampai 15% atau 20 sampai 20%. Itu bisa. Menurut Ari Kunto. Ini yang paling gampang sebenarnya Mas, 10, 15, 20, 15. Ini yang paling gampang, ya. Nah, ini seperti yang kita sudah bahas di statistika, bahwasanya begitu juga terhadap signifikasinya nih. Saya udah ngobrolin apa terhadap signifikasi, ya kemungkinan errornya seberapa persen gitu. Ya, bagusnya kita menggunakan yang 5%. Kalau enggak ya boleh 10%. Tapi ini yang paling semakin akurat itu semakin mewakili sebenarnya. Jadi lebih 5% udah cukup. Nah, kalau secara umum, kalau tadi kata Ari Kunto, orang Indonesia, kalau secara umum semua orang menggunakan rumus Lovin. Ini rujukannya Creswell. Ini bukunya PDM. Bahasannya nih kalau Creswell atau semuanya pun sekarang kalau kalian lihat ini yang paling terkenal tuh ini rumus ini, menentukan berapa banyak sampel dari populasi. Kalau populasinya banyak, mungkin sampelnya bisa sedikitnya, bisa persenan yang kecil. Tapi kalau populasinya dikit, persenan itu akan banyak. Kalau 120 orang itu bisa 90 orang harus, kalau menurut Slopin ini. Kalau 120 orang misalnya, itu bisa 90 orang. Tapi kalau dengan rumus ini, kalau kita misalnya punya populasi 700 orang, itu paling populasinya 200 sekian orang. Maka itu perbedaannya Slopin. Slopin itu bukan dari persentase langsung, enggak, tapi dari jumlah populasinya menentukan. Kalau populasinya masih cenderung dikit, ya sampelnya pun harus banyak. Bahasan saya ketika tadi 120 orang, ya kemungkinan 90 orang tuh harus. Tapi kalau populasinya besar, itu cuma dikit. Cuman dikitnya maksudnya ya tetap aja lebih besar 120 kan, maksudnya lebih dikit dari 600. Kalau 700 ya cuma 200 sudah cukup. Tapi menggunakan rumus ini ya, jadi pakainya rumus ini. Tapi rumus ini tuh harus, nanti di bawahnya harus pakai probability nih. Jadi ada dua buah cara. Yang pertama ada probabilitas sampel itu ada dua buah. Yang pertama disebutkan probability dan non probability. Jadi kalau probability peluangnya sama, setiap orang diberikan peluang yang sama. Tapi kalau non probability tidak semua orang diberikan peluang yang sama. Jadi kalau di sini mah siapapun boleh dipilih. Enggak aman siapapun. Tapi kalau di sini udah dipikiran, apa yang dipikirkan dengan berbagai macam. Contohnya populasi yang kita akan lihat orangnya seperti apa. Itu udah ada syarat-syarat seperti itu. Di sini non probability. Probability itu ada sebenarnya banyak, tapi saya cuma ngambil 3 aja. Sebenarnya banyak, saya cuma ngambil 3. Yang pertama ada simple random. Maksudnya simple random misalkan tadi ketika udah dipilih dari STT alisan itu kita kalau milih gimana penelitiannya, karakteristik penelitiannya. Kalau penelitiannya misalnya tentang AI, kalau tentang AI dari semester 7 sampai semester 1 semuanya tetap sama kan, maka simple random ini yang kita gunakan, siapa aja semuanya gitu. Beda dengan stratify. Kalau stratify itu ada tingkatannya. Misalkan apa ada tingkatannya? Misalkan kita membicarakan motivasi belajarnya nih. Motivasi belajarnya kenapa kita bedakan? Karena mungkin mahasiswa baru dengan mahasiswa lama motivasi belajarnya berbeda. Maka ketika kita ngomongin berbeda, maka itu ada stratify berdasarkan tingkatan. Kita ambil misalkan dengan random, tetap ya dengan random, ambil dengan random dari semester 1 berapa orang, dari semester 3 berapa orang, dari semester 5 berapa orang, dari semester 7 berapa orang. Itu disebutkan stratify. Gitu. Atau yang terakhir cluster random. Kalau cluster random kita semuanya ambil satu STT alisan itu ada misalkan semuanya ada 8 kelas. Ketika 8 kelas ini maka diambillah cluster, diambillah satu kelas atau 2 kelas, maka ini disebut cluster. Tapi tetap pengambilannya harus random juga. Peluangnya gimana? Bebas. Bukan kita harus kelas ini, enggak gitu. Jadi udah ambil aja sih kelas A, kelas B, enggak gitu, tapi dikocok juga sama di random. Kelas mana yang muncul itu disebut cluster sampel, cluster sampling. Ini yang probability ya, yang semuanya punya peluang yang sama. Tapi kalau non probability ini juga nih ada proposif yang pertama. Proposif itu kita udah tentukan yang tadi saya bahasakan tadi gitu kan. Udah ditentukan orang-orang yang dipilih itu hanya orang-orang ini aja nih.
Jadi udah di kriterianya udah kita kriteriakan. Yang diambil tuh hanya orang yang punya HP aja atau yang punya laptop aja atau yang gimana. Nah, itu kriteria itu proposif. Jadi siapa? Boleh siapa, tapi udah kita tentukan. Nah, ini namanya proposif. Jadi proposif itu seperti itu. Yang kedua, jenuh. Semua anggota dijadikan sampel. Ini yang bagus. Semuanya dijadikan sampel. Nah, kalau kecil ya semuanya harus dijadikan sampel jenuh. Kalau bahasa saya tadi lain konsensus. Jadi disensus semuanya. Ya, itu emang seperti itu. Atau ini yang terakhir, convenience yang paling mudah ditemui. Nah, yang ini yang mudah tapi mana yang baik antara probability dan non probability? Sungguh yang baik itu adalah probability sampling, itu yang terbaik sebenarnya. Tapi kenyataannya seperti apa? Kan sulit. Nggak semuanya kita bisa random dengan benar-benar. Maka kalau kita menggunakan proposif, saya mau ingin gini, ya udah jujur aja kita menggunakan non probability. Kejujuran ini penting. Jangan sampai kita menggunakan proposif tapi bilang ini mah di random, nggak gitu. Jujur aja. Sebab ini menentukan tingkatan sampel itu seperti apa. Kalau gitu ya jujur gitu ya nggak apa-apa. Karena keterbatasan kita wajar. Jadi ketika ngambil probability coba nggak apa-apa ya. Tuh. Jadi walaupun yang terbaik itu probability, tapi jangan memaksakan probability sampling. Ya, ini mah bebas lah. Itu mungkin hari ini ya, segitu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti saya siapkan juga kolom diskusi, biar diskusi di sana aja mungkin, atau langsung aja mau ke WA juga boleh. Mungkin minggu depan kita bahas apa yang diskusikan, atau lanjut aja saya minggu depan pun dengan yang lainnya. Itu ketika kita membicarakan populasi dan sampel, maka hikmah yang bisa kita ambil dari populasi sampel ini, kita itu punya kita juga harus berusaha. Mungkin bahasanya seperti itu. Kenapa kita harus berusaha? Memang takdir itu ada yang mualak, ada yang berontea, ada hal yang udah pasti, tapi ada juga yang perlu kita usahakan. Maka usaha itu ya ini populasi, seberapa besar sih usaha kita. Maka ketika seberapa besar usaha kita udah yang menentukan akankah kita memberikan kemanfaatan sebesar Indonesia, sebesar dunia, atau kita memberikan kemanfaatan sebesar keluarga kita saja sendiri. Itu gimana kita, tergantung kita. Maka ini semuanya ketika kita bicarakan populasi ya kita yang menentukan mau seperti apa kita nantinya dengan usaha kita. Itu mungkin ketika usaha tersebut kita udah berusaha, kita udah menentukan mana sih fokus kita jangan terlalu fokus kepada apa yang kita inginkan, sebab ada sampling itu kita ngambil dari beberapanya saja dan pasti berbeda-beda. Maka nggak bisa semua yang kita harapkan itu akan terjadi. Ya sudah aja ambil, mau seperti apa ngambilnya, secara random atau secara proposif. Maksudnya apa? Kita itu hidup itu seperti itu semuanya. Walaupun kita selalu memproposifkan diri, itu kan bahasan kita seorang manusia ya. Kita selalu memproposifkan diri, inginnya gini, inginnya gitu. Tapi hakikatnya kita selalu random sebenarnya. Seperti bagaimana kita sekolah dulu dan sekarang kita bekerja di mana, ya kita sebenarnya ingin memproposifkan diri, ya itu memproposifkan diri. Dan tahap kita masih di sana tahapnya. Tapi itu tuh ya selalu kita memproposifkan diri. Karena ya itulah kita sekarang. Belum pada saatnya kita belum random. Ada saatnya kita random, mungkin suatu saat kita bisa random. Tapi itu masih mungkin kita bisa random. Ketika kita bisa random, apa yang perlu? Yang perlu ketika kita melakukan probability yang sama ini, yang tingkatnya lebih tinggi, itu adalah tidak ada kemauan kita. Maka ketika kita ngobrolin samplingnya yang non probability, itu ada kemauan kita. Tapi ketika samplingnya non probability tidak ada kemauan kita, siapa aja boleh. Apa aja yang kita lakukan ya silakan. Itulah kehidupan sebenarnya. Sekarang mungkin kita semuanya pada tahap ada maunya kita. Yang paling bagus itu bahasa tadi kan saya, bagus itu adalah probability, tidak ada mau kita. Maka bagus itu ya tidak ada mau kita, ya gimana aja ada. Tapi kita usahakan semuanya. Karena kemauan itu adalah sesuatu yang kita proposifkan.
rendah tingkatannya dibanding dengan sampel yang probability. Maka kemauan itu rendah, termasuk kemauan dalam kebaikan itu pun rendah. Jangan salah, ketika kita mau mengerjakan kebaikan, mungkin kebaikan kita pun disisipi oleh nafsunya. Ketika kita mau ngasih uang, ketika kita mau bersedekah, mungkin ada nafsunya di sana. Ketika kita ibadah, sholatlah, apalagi kalau sholatnya bahasanya sholat duha, sholat tahajud gitu. Nggak semua orang, tapi ada orang-orang yang sholatnya di sana kan ada maunya gitu. Ketika kita baca-bacaan, gitu. Bacaannya apa? Al-Waqiah misalnya yang tiap hari kan itu ada maunya. Maka mau-maunya ini ya itu tersisipi oleh sebuah nafsu. Maka ini adalah tingkatannya di bawah. Tingkatannya sama dengan non-probability. Ada purposefnya. Yang terbaik nanti kita ada di udah semuanya sama. Tapi menuju ke sini nggak sembarang kita bisa langsung menuju ke sini kan? Bisa gitu kayak gitu langsung? Ya mungkin bisa kalau Allah takdirkan. Tapi jangan dimau-mau. Ya udah semuanya kita ikuti aja alurnya. Ya, kita ikuti alurnya, kita jangan memaksakan ke sini. Maka ya udah kita lakukan hal yang bisa kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat khususnya bagi kita sendiri. Lebih tinggi lagi bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, juga bagi umat manusia ini. Mungkin hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di diskusi yang saya siapkan diskusinya. Kalau untuk supaya lebih enak ketika nanti diskusi di minggu depannya, atau mau di WA pun boleh ya. Itu mungkin hari ini kita berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.